Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke teman-teman, jumpa lagi ya di kebun kita. Ini kali ini kita mau ngebahas kelapa genjah nih teman-teman. Kebetulan kita ada salah satu koleksi di kebun tuh di pekarangan rumah, pohon kelapa. Ini kelapa jenis genjah. Kalau varietasnya kita sedikit kurang paham ya, karena dulu ini sekedar bibit kita minta dari teman. Kebetulan indukannya produktif, jadi kita berpikir bahwa jenis ini layak kita kebunkan ya. Jadi saya tanam. Dan alhamdulillah sudah mulai tumbuh subur, dia mampu berbuah dengan lebat. Bahkan bisa dibilang ini minim perawatan ya. Karena ini hanya sekedar mengisi ruang kosong lah. Kebetulan di pekarangan saya masih ada space untuk kita tanamin suatu pohon buah. Jadi saya tanam pohon kelapa ini. Jadi dalam video ini saya ingin sedikit memberi semangat untuk teman-teman yang hobi berkebun. Intinya hobi kita ini hobi yang menyenangkan ya, hobi yang menyenangkan. Kemudian kalau kita mau komersilkan pun tidak menutup kemungkinan. Seperti contoh pohon kelapa ini kan, kalau untuk mencukupi kebutuhan pribadi kita, kebutuhan rumah kita pun lebih dari cukup ya. Kita konsumsi sebagai kelapa muda atau kita manfaatkan santannya. Apalagi untuk mendukung hobi berkebun kita ini, pohon kelapa ini, maksud saya itu buah kelapa ini bisa sangat kita manfaatkan. Karena mungkin teman-teman di rumah tahu lah ya, air kelapa itu sangat bagus untuk kita jadikan pupuk organik cair. Kemudian dari serabutnya pun bisa kita manfaatkan kan. Karena dalam serabut kelapa itu kan terdapat kokofit yang mungkin banyak para praktisi tanaman itu menyarankan untuk menjadikan kokopit itu sebagai media tanam. Kemudian menjadikan media cangkok pun sangat bagus, karena kokopit dia mampu menahan air dalam waktu yang cukup lama ya. Jadi kalau kita cangkok dengan kokopit itu, sekali kita cangkok kita tidak perlu lagi menyiram, bahkan melubangi dari media cangkok kita. Intinya untuk teman-teman yang hobi kita sama, hobi berkebun, bisalah menjadikan kelapa jenis genjah ini menjadi salah satu koleksi di pekarangan rumah teman-teman atau di kebun teman-teman ya. Ini sangat pendek, bahkan umurnya pun kurang lebih cuma 3 sampai 4 tahun dia sudah belajar berbuah ya teman-teman ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri, ini mungkin sambil duduk pun saya sudah bisa memetik buah kelapa ini ya. Karena kurang lebih cuma sekitar 1 meter dari permukaan tanah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, buahnya pun sangat pendek. Itu sampai menyentuh ke bagian permukaan tanah ya. Oke teman-teman ya, silakan lanjutkan hobi teman-teman. Kita sama-sama saling berbagi, karena hobi kita ini ya hobi yang menyenangkan lah ya. Kita bisa panen bibit, kita bisa panen oksigen, kita bisa panen buah. Intinya tidak ada yang dirugikan lah dengan perkebunan ya, dengan hobi berkebun maksud saya. Selama teman-teman menyenangi hobi tersebut, kemudian teman-teman belajar bagaimana cara berkebun yang benar, dengan alat yang seadanya, kita otak-atik sendiri pun, hobi kita pun akan sukses gitu ya. Karena saya sebenarnya pun bukan ahli tanaman, saya hanya belajar dari media sosial, saya belajar dari YouTube, saya praktekkan dan alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Nah ini ada salah satu pohon kita juga sudah mulai berbuah ya, cuman belum benar-benar dia mampu kita buahkan karena usianya masih cukup minim. Jadi kita tunggu sambil terus kita rawat, insya Allah nanti akan berbuah ya. Oke ya teman-teman ya, semoga dengan video ini teman-teman semakin semangat untuk berkebun ya. Untuk pembibitan pohon kelapa pun sangat mudah lah, selama itu pohonnya sehat, kemudian buahnya itu sudah cukup tua, kita biarkan pun dia akan tumbuh sendiri. Oke lah, nanti di lain kesempatan saya bikinkan video untuk bagaimana kita membuat bibit kelapa ya, kita menyemai buah kelapa tersebut. Oke teman-teman ya, semoga dengan video ini teman-teman makin semangat untuk berkebun. Kita sama-sama saling berbagi, saling tukar pengalaman. Sebenarnya itu tadi teman-teman, untuk hobi berkebun tuh sekarang sangat mudah kita pelajari, karena di YouTube pun banyak para ahli-ahli tanaman yang membagikan ilmunya. Kemudian di media sosial pun sering teman-teman kita yang sudah pakar di bidang perkebunan, dia
berbagi teknik-teknik yang ia miliki. Jadi tinggal kita tiru, kita praktekkan. Kalau itu bisa kita buktikan, ya kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Nah, seperti ini teman-teman. Ini jambu madu kita dengan pot kecil, dengan ukuran yang mungkin seukuran batang sebesar jempol ya, mungkin kurang lebih malah lebih kecil dari jempol. Ini sudah kita buahkan ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat dia sudah mulai berbuah. Walaupun sebenarnya kalau menurut saya itu belum layak lah dengan ukuran batang yang segini kita buahkan. Namun kita belajar dari YouTube, dari media sosial, dan ternyata mampu kita buahkan. Nah, ini bahkan ada yang lebih kecil lagi teman-teman. Ini jambu kristal kita. Ini hasil cangkok sendiri. Ini mungkin sebesar kelingking mungkin ya, mungkin lebih kecil lagi, dan ternyata dia buahnya bertahan ini teman-teman. Ini saya bungkus. Maaf kalau kurang jelas ya. Nah, teman-teman bisa lihat jambu kristal kita dengan ukuran yang sekecil ini bisa kita buahkan. Nah, ini saya belajar dari media sosial juga teman-teman, dari YouTube. Jadi untuk teman-teman, mari sama-sama kita belajar, mari semangat untuk berkebun ya. Oke, kita lanjut ke konten-konten berikutnya. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.